Koalisi perubahan yang mestinya fokus memikirkan penentuan siapa cawapres Pak Anies malah membuat rusuh di organisasi buruh. Dan tidak tanggung-tanggung, yang melakukan obok-obok itu orang kepercayaan Pak Anies, anggota tim 8 yakni Pak Sudirman Said. Akibat tindakannya itu, Presiden Partai Buruh mencak-mencak. Bagaimana tidak? Mestinya tim 8 punya etika. Ketuk pintu dulu, minta izin untuk masuk ke komunitas buruh, bukan langsung menyusup ke organ-organ buruh. Ini dia, info terkini Widya. Jangan merendahkan dan jangan ngacak-ngacak ngobok-ngobok. Apalagi KSPI diobok-obok, KSPSI diobok-obok, sampai sekelas Sudirman Said turun tangan. Perilaku itu menandakan koalisi perubahan tidak cukup yakin pada dukungan yang mereka miliki. Makanya butuh elemen lain. Dan caranya bukan dengan merangkul, melainkan membajak. Tentu dalam konteks politik, hal ini menimbulkan tanya, apakah tidak bisa orang selevel Pak Sudirman Said pernah jadi calon gubernur Jawa Tengah dalam mencari dukungan sampai merusak soliditas sebuah konfederasi buruh. Makanya Pak Said Iqbal, Presiden Partai Buruh yang sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI emosi. KSPI ini merupakan kumpulan organisasi-organisasi buruh di Indonesia. Saking marahnya, Pak Said Iqbal menyebut perilaku Pak Sudirman sama saja pernyataan perang pada organisasi buruh. Bagaimana mau memperjuangkan kesejahteraan pekerja kalau belum jadi Presiden Indonesia saja, mereka memperlakukan pekerja dengan seenaknya sendiri. Apakah tindakan Pak Sudirman sepengetahuan Pak Anies atau tidak? Masa iya sih Capres Koalisi Perubahan tidak tahu rencana kemana anggota timnya mau bergerak, mencari tambahan dukungan maupun menerapkan strategi apa dalam menggait bergabungnya elemen baru ke mereka? Atau ini berkaitan dengan perkembangan terakhir di Koalisi Perubahan yang menuntut mereka butuh amunisi baru agar masyarakat melihat mereka punya kekuatan. Soalnya berharap ke partai politik, apalagi parpol yang punya kursi di Senayan, sepertinya sudah tertutup peluangnya. Setelah Golkar mengungkapkan ketidakmungkinan mendukung Pak Anies, selanjutnya PAN juga mengatakan hal yang sama. Padahal hanya dua partai itu yang selama ini belum jelas mau kemana. Yang lainnya sudah pasti, P3 bergabung dengan PDI Perjuangan mendukung Pak Ganjar, sedangkan PKB sudah lama berkoalisi dengan Gerindra. Bisa jadi tim 8 memetakan buruh adalah elemen strategis, jumlahnya orangnya banyak dan mereka belum cukup solid. Buktinya, hasil kerja Pak Sudirman langsung terlihat hasilnya. Serikat Pekerja Nasional atau SPN yang semula mendukung Pak Ganjar, begitu diintervensi Pak Sudirman langsung mengalihkan dukungannya ke Pak Anies. Perubahan itu kayaknya mengagetkan Pak Said yang bisa jadi pengen KSPI solid mengarahkan dukungan pada siapa. Mengapa Pak Sudirman harus memotong salah satu organ buruh? Tidak melakukan lobby langsung sama Pak Said? Ini pertanyaan besar yang jawabannya bisa beragam. Ada banyak kemungkinan dan yang tahu jawabannya tentu hanya Pak Said Iqbal yang tahu. Apakah terkait mahar? Apakah terkait visi? Apakah terkait komitmen pada buruh? Atau soal apa? Kalau satu rangkaian gerbong KSPI menyatakan dukungan pada satu capres, pasti negosiasinya bakal alot atau tawar-menawarnya membutuhkan proses yang panjang. Sedangkan jika persatuan organisasi buruh bisa dilobi, bisa jadi lebih efektif dan efisien. Perbedaan sudut pandang antara Pak Sudirman dan Pak Said ini sebenarnya hal wajar. Cuma dilakukan secara diam-diam itu yang membuat tidak wajar. Pak Said itu bukan sekedar presiden partai buruh. Pengalaman berpolitiknya juga jam terbangnya tinggi. Jangan dikira tidak bisa membaca pergerakan-pergerakan. Apalagi sampai masuk ke organisasi yang dia pimpin. Dalam bayangan kita, yang dilakukan Pak Sudirman itu sangat berisiko. Dengan ketahuan begini, sulit koalisi perubahan didukung organisasi buruh lainnya selain SPN. Pasti Pak Said Iqbal akan mengarahkan anggota dari berbagai organisasi buruh yang lain untuk mendukung Pak Prabowo atau Pak Ganjar.
Ditelikung begitu pasti menyisakan luka, yang dalam politik harga luka itu sangatlah mahal. Kalau tidak bisa mengkompensasi dengan nilai tertentu yang tidak harus berwujud materi, ya tidak mungkin KSPI dukung Pak Anies. Tidak tanggung-tanggung, Pak Said juga meminta mendidik timnya untuk punya etika dalam politik. Jika tidak punya sopan santun, apalagi malah mengadu domba, maka dipastikan mereka tidak bakal mendukung capres koalisi perubahan. Turun tangannya Pak Sudirman Said ke organisasi buruh menunjukkan jika koalisi perubahan serius mendapatkan dukungan dari mereka. Sedangkan Pak Sudirman mengaku tidak ada upaya obok-obok. Kedatangan di SPN hanya diundang dan kebetulan SPN mendeklarasikan dukungan pada Pak Anies. Dia diminta hadir karena SPN meminta pernyataan sikap SPN diteruskan ke Pak Anies. Benarkah hanya karena undangan semata? Kayak politik itu hanya apa yang terlihat di permukaan. Dengan pengalaman dan jam terbang di organisasi buruh, informasi yang diterima Pak Said bisa macam-macam. Bagaimana koalisi perubahan bisa banyak dukungan bila cara-cara yang dilakukan untuk menambah dukungan dilakukan dengan cara yang tidak wajar begitu. Kedepan Pak Said harus berhati-hati bila cara-cara memecah belah organisasi terus dilakukan, yang terjadi bisa malah sebaliknya. Perpecahan di berbagai organisasi jadi menular kemana-mana, sehingga organisasi yang masih solid bakal menutup diri. Daripada terjadi keributan, sebaiknya mereka tidak membuka pintu pada capres koalisi perubahan. Ini makin menegaskan bila Pak Anies jadi simbol perpecahan. Bukankah sejak awal deklarasi beberapa elit Nasdem juga kemudian keluar? Apa bedanya dengan yang terjadi di KSPI? Butuh bukti apa lagi? Akankah organisasi yang masih solid mau menerima kedatangan atau kehadiran perwakilan koalisi perubahan? Jika banyak organisasi kemudian menolak masuknya mereka, lalu bagaimana mereka bisa memenangkan Pilpres? Bila tidak dibenahi, tim kecil bukan menjadi perangkat yang membantu membesarkan nama Anies Baswedan, tapi justru malah merusak nama capres mereka sendiri. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.